Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri, saya Nima Devina Trisnawati dengan NIM 211053142 dan rekan saya Made David Andrian Sanjaya dengan NIM 21105311032. Pada mata kuliah manajemen rantai pasok ini akan menjelaskan tentang analisis struktur dan kinerja rantai pasok dari PT Fast Food Indonesia atau KFC. Jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari profilnya dulu ya. Profil KFC. KFC atau singkatan dari Kentucky Fried Chicken merupakan restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat yang didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders. Di Indonesia, KFC memulai sejarahnya pada tahun 1978 ketika PT Fast Food Indonesia (TBK) mendapatkan hak waralaba tunggal untuk merek KFC. Pendiri KFC Indonesia yaitu keluarga Gabel. Gerai KFC pertama di Indonesia dibuka pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan sukses meraih pertumbuhan dengan pembukaan gerai di berbagai kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Baik, dari pengertian rantai pasok sendiri, rantai pasok atau supply chain management merupakan jaringan organisasi global yang bekerja sama aliran material dan informasi antara pemasok dan pelanggan dengan biaya terendah dan kecepatan tertinggi. Supply chain merupakan sebuah pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok, pabrik, gudang, dan toko-toko sehingga produksi dan didistribusikan dalam jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh sistem keseluruhan di samping memaksimalkan kepuasan pelanggan. Untuk rantai nilai tersebut yaitu serangkaian aktivitas atau proses produktif dari suatu barang atau jasa yang dimulai dari input raw material sampai output ke pelanggan atau konsumen akhir. Rantai nilai dapat menjadi acuan dalam menganalisis proses dan aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan daya saing kompetitif pada setiap tahap perusahaan. Baik, untuk penjelasan struktur rantai pasok akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk struktur rantai pasok pada KFC. Jadi sistem rantai pasok KFC itu meliputi bahan baku, pemasok, manufaktur, distribusi, dan pelanggan. Jadi untuk bahan baku di KFC sendiri itu diperoleh dari pemasok dari Wonokoyo Group yang dimana ayam sudah disajikan sesuai urutan potongan seperti bagian khusus, bagian dada, paha, dan sayap. Kemudian untuk sayuran umum itu diperoleh oleh pemasok yang tempat tinggalnya berdekatan dengan pengecer atau lokal. Kemudian untuk sayuran khusus itu didatangkan dari Jakarta yaitu pada kantor pusat, kemudian dimasukkan ke logistik regional KFC. Kemudian kentang datangkan langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang di Jakarta yang kemudian ditugaskan ke logistik regional dan kemudian ke pengecer. Kemudian rempah-rempah atau bumbu-bumbu itu disediakan oleh langsung KFC Center yang didatangkan langsung dari KFC pusat yang berada di Amerika Serikat. Kemudian untuk beras, KFC itu menggunakan 2 jenis beras, yaitu beras organik dan beras non-organik.
Untuk beras non-organik didatangkan dari supplier lokal, sedangkan untuk beras organik didatangkan langsung dari kantor pusat di Jakarta. Kemudian untuk pemasok, PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya, yaitu di Jakarta, yang melayani cabang di seluruh Indonesia dan gudang di daerah yang melayani setiap cabang wilayah tersebut. Kemudian untuk manufakturnya, bagian ini dilakukan oleh PT Fast Food, makanan yang akan disiapkan untuk dijual ke pelanggan nantinya. Karena semua menu di setiap cabang agak berbeda, seperti adanya promo atau menu baru. Kemudian distribusi, gudang manajemen distribusi mengirimkan bahan baku sesuai dengan nomor seri ekspor dalam sistem dan waktu kedatangan bahan baku yang dibutuhkan. Sistem menghasilkan tabel ringkasan dan personel pengemasan dan transportasi mengatur keselamatan rute transportasi, analisis layanan. Jadi dianalisis baku sesuai dengan kapasitas produk dan kendaraan. Bisa di next. Kemudian untuk analisis kerja KFC. Jadi di analisis kerja KFC ini terdapat biaya ini terdapat kemudian ada biaya informasi. KFC itu menggunakan sistem informasi rantai pasok terintegrasi untuk mengelola dan berbagai informasi antar analisis biaya, yaitu yang pertama biaya inventory, yang dimana KFC memperhitungkan biaya penyimpanan bahan baku seperti ayam, bumbu, dan produk lainnya di gudang mereka. Kemudian biaya transportasi, KFC memperhitungkan biaya transportasi untuk mengirim bahan baku dari pemasok ke pusat distribusi mereka dan dari pusat didistribusikan ke restoran. Kemudian ada biaya fasilitas dan penanganan barang. Fasilitas produksi dan restoran KFC didesain dengan efisien untuk meminimalkan waktu produksi dan pengiriman pesanan pelanggan. Para pemasok, produsen pusat, distribusi dan titik penjualan dan investasi dalam teknologi informasi membantu meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan informasi. Kemudian untuk aspek layanannya, PT Fast Food Indonesia memiliki beberapa layanan, diantaranya response time, product variety, product availability, customer experience, time to market, order visibility, dan return ability. Jadi untuk response time itu KFC fokus pada meningkatkan waktu respon terhadap mereka. Kemudian ada customer experience, KFC web atau layanan pelanggan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dengan memberikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan menyediakan layanan yang ramah. Kemudian ada time to market, KFC terus berinovasi dengan mengembangkan produk baru dan memperkenalkannya ke pasar dengan cepat untuk memenuhi tren dan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada order visibility, jadi untuk pelanggan KFC memiliki visibility atas pesanan mereka, baik melalui pesanan pelanggan dengan mempercepat proses pemesanan, persiapan makanan, dan pengiriman. Kemudian ada produk variety, KFC menawarkan beragam produk untuk memenuhi presensi pelanggan termasuk pilihan ayam goreng, burger, kentang goreng, dan menu lainnya. Kemudian produk availability, KFC berusaha untuk memastikan ketersediaan produk yang konsisten di semua lokasi restoran. Jadi KFC itu memiliki kebijakan pengembangan yang fleksibel dan memberikan kemudahan bagi pelanggan yang mengalami masalah dengan pesanan mereka. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.